Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Welcome to my interview sessions of my big project of Introduction to Telecommunications Engineering. Hello everyone, my name is Dabita Audra Balindra. I'm from Telecommunications Engineering, class of 2025. So, in this interview, I'll be the moderator. Let me explain to you about the purpose of this interview. So, this interview is designed to explore in greater depth of academic journey, perspective, and also professional insights of our speaker relate to telecommunications engineering field. So, I hope this interview will provide valuable knowledge, inspirations, and also academic insights for us. So, let's get this show on the road. Let me introduce our interview. Bapak Benny Asmara, Bachelor of Economics as Manager RTPE and Telkomsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, perkenalkan nama Ya, saya Dabita Audrey Balindra. Nah, sebelum kita mulai interview, mungkin Bapak boleh menceritakan sedikit tentang background Bapak. baik. Terima kasih Debita Adria Belindra telah mengundang saya untuk membahas terkait perkembangan teknologi jaringan seluler. Perkenalkan, saya sekarang ini berada di posisi manajer planning dan engineering di Telkomsel, bertempat domisilinya di Regional Sumbaksel di Palembang. Nama saya Benny Asmara. Saya di Telkomsel sudah 25 tahun berkecimpung di dunia seluler. Sudah banyak posisi juga yang saya kerjakan. Terakhir itu ada di project deployment dan sekarang aktif di planning dan engineering. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Oke, keren sekali Bapak. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke sesi interview. Jadi ini saya udah siapkan beberapa pertanyaan. Jadi Hmm, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Oke, ya, pertanyaan pertama, apa perbedaan utama antara jaringan 4G, 5G, dan rencana pengembangan 6G dari sisi teknologi dan karakteristik performa jaringan? oh ya. Memang perkembangan sekarang ini kita berada di fase 5G. Ada beberapa negara itu sudah menerapkan 6G seperti di Jepang dan di China gitu ya. Bahkan sudah melompat ke 10G gitu ya. Apa yang membedakan antara 4G, 5G, 6G? Yang membedakan adalah di sisi kecepatan akses internetnya atau download dan upload, serta latensinya yang merupakan parameter waktu yang dibutuhkan untuk mengirim data itu kalau makin tinggi teknologinya, maka latensi makin kecil. Sekarang 4G itu ada di 30 sampai 50 milisecond. Sedangkan 5G itu nanti akan lebih cepat lagi 1 sampai 10 milisecond. Ke atas itu mungkin di bawah 0,1 milisecond gitu ya. Ini standar untuk melihat kualitas, salah satunya kualitas jaringan internet gitu. Nah, sebelumnya ada 2G dan ada 3G. Kalau 2G itu hanya voice dan SMS text gitu only. Kita berubah ke 3G yang merupakan batu loncatan untuk ke digitalisasi gitu ya. Baru ada 4G, 5G, dan mudah-mudahan nanti semua negara juga menerapkan teknologi lebih cepat itu di 6G. Nah, kalau kecepatan 4G itu rata-rata di 100 sampai 150 bahkan 200 Mbps. Kalau 5G di atas itu bahkan bisa sampai 800 bahkan 1 gigabit per second. Nah, kalau 6G dan ke atasnya itu lebih dari 1 giga ke atas gitu ya. Nah, tadi kalau 4G itu lebih fokus kepada konsumen data broadband yang sering dipakai di handphone gitu ya untuk mengakses data internet. Nah, 5G itu udah masuk ke segmen ke arah B2B. Ada untuk industri dan IoT. IoT itu Internet of Things, yaitu yang bisa digunakan ke beberapa perusahaan diterapkan seperti monitoring mobil atau kapal atau mesin yang bisa dimonitor dari jarak jauh gitu ya. Skalanya sudah industri kalau 5G ini. Walaupun ada beberapa AI yang imersif itu masuk juga, tapi AI itu akan lebih berkembang nanti di 6G. Sekarang AI sudah berkembang penerapannya menggunakan jaringan 5G. Lalu kalau kita bicara era sekarang ini, kalau 4G itu mobil internet, tapi kalau 5G itu digital industry. Nah, kalau ke depannya 6G ke atas itu akan digitalis society gitu ya. Jadi memang secara teknologinya itu mungkin eh, hampir tidak ada perbedaan, sama-sama di seluler ada uplink ada downlink, tapi dari sisi kecepatan, latensinya, dan dari sisi penggunaan ke depannya itu akan lebih masif gitu ya. Seperti itu.
Wah, berarti kedepannya bakal lebih canggih ya, Bapak? Iya, pastinya. Nah, nanti ekosistem yang memanfaatkan teknologi ini akan berkembang. Analoginya, dulu waktu kita masih 2G only, maka kita main gamenya itu macam Snacker atau Tetris gitu ya. Karena Mm-mm. itu yang bisa digunakan gamenya di 2G atau 3G. Videonya pun yang kita tonton masih 3GPP atau dengan kualitas masih rendah. Karena kemampuannya itu terbatas. Masuk era 4G, kita udah bisa mengenal namanya eh, nonton video dengan HD atau Full HD gitu ya. Yang sampai 150 bit per second gitu. Lebih jernih kalau kita nonton pakai 4G gitu ya. Delay pun lebih 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 tidak terasa lagi gitu ya. Nah, kalau kita main game di 4G, maka banyak game-game yang baru yang lebih enak digunakan di 4G. Nah, seperti Mobile Legends itu bisa lancar bermain di teknologi 4G karena latensinya itu memungkinkan gitu ya. Sedangkan kecepatannya itu lebih besar gitu ya. Eh, Masuk di era 5G ini nanti beda lagi yang dibutuhkan ekosistemnya. Mungkin udah masuk ke monitoring tadi industri gamenya pun lebih canggih gitu kan. Gamenya bisa jadi nanti virtual dan ini juga digunakan di beberapa kedokteran juga untuk melakukan operasi jarak jauh sudah mulai dicoba gitu kan dokternya di rumah sakit A, tapi pasien rumah sakit B terkoneksi dengan jaringan 5G yang latensinya cukup cepat gitu ya, cukup kecil 1 sampai 10 millisecond dan itu memungkinkan untuk melakukan operasi jarak jauh. Ini sudah dicoba karena teknologinya itu jaringan teknologinya mendukung untuk penerapan. Bahkan nanti kita menonton film-film lebih lebih enak lagi secara kontras filmnya lebih bagus lagi gitu ya. Nah, kalau 6G, nah kita belum nyampe ke sana, tapi kita akan merasakan bagaimana ekosistem yang akan bentuk community masyarakat dan di seluruh dunia itu akan berubah baik cara bekerja, cara melakukan hal sesuatu, analisa, dan terhadap ekosistem environment-nya juga akan berubah ketika jaringan 6G atau nanti melompat ke 10G itu akan terjadi. Baik. Oke, Bapak, Hmm, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa siap. tantangan umum yang biasanya dihadapi operator seluler dalam penerapan jaringan 5G dan persiapan menuju teknologi 6G khususnya di negara kita di Indonesia? Nah, kalau kita ngelihat lompat-lompatan ini, for 2G, 2G itu ada di Indonesia tahun 1997. Itu pertama kali seluler broadband, seluler, bukan belum broadband lah, masih telepon seluler namanya, itu 2G. 2G yang hanya bisa voice, nelpon, terima telepon, dan SMS dan teks itu di tahun 1997. Nah, kalau kita lihat, kita pindah lompat ke 3G dari 97 sampai ke 3G di tahun 2000, sekitar 2005, itu Mm-mm. udah 3G. Lalu dari 2005 kita masuk ke 4G itu di tahun 2009 itu. Jadi dari 3G ke 4G-nya cukup cepat. 4 tahun lompatannya dari 4G ke 5G yang sekarang ini itu tahun 2016 itu sudah mulai launching. 2017 sudah launching 5G gitu ya. Nah, artinya teknologi makin cepat ini ya berubah peningkatannya. Jadi tantangannya adalah kalau di Indonesia ini terbagi dua gitu ya tantangannya. Satu itu eksternal, yang kedua internal. Nah, kalau kita bicara internal, maka kemampuan suatu perusahaan ketika menerapkan teknologi makin canggih, maka sangat banyak dibutuhkan biaya untuk capex gitu ya. Capital expenditure-nya atau belanja modalnya cukup besar. Indonesia negara kepulauan gitu ya. Untuk membangun dari Sabang sampai Merauke di 16.000 pulau yang ada dan dengan jarak demografi yang cukup jauh, ini tantangan tersendiri bagi semua operator. Artinya kekuatan finansial juga harus disiapkan. Di samping itu juga eh, transmisi sebagai core untuk menghubungkan antara satu BTS atau NOPI ke BTS berikutnya atau NOPI berikutnya itu cukup menantang. Kita negara kepulauan, negara yang cukup luas dibandingkan negara-negara tetangga lainnya, dan ini tantangan untuk menghubungkan connectivity antara node B ke node B-nya itu cukup challenging sekali gitu ya. Bahkan kita juga menyewa transmisi FO SKKL, yaitu sambungan kabel laut. Selain kita menyewa juga transmisi satelit seperti Starlink atau kita menyewa menggunakan transmisi FO yang di darat gitu ya. Atau kita menggunakan radio IP untuk jarak cukup pendek gitu ya. Artinya demografi kita cukup luas, tantangan sendiri di sisi transmisi. Di samping itu juga ada tantangan lain. Di negara luar itu mungkin secara manpower-nya, PLN-nya itu cukup stabil. Mungkin 24 jam bisa on PLN-nya. Sedangkan di Indonesia masih banyak di daerah rural yang belum ada PLN-nya. Kalaupun ada PLN-nya masih banyak sering pemadaman. Nah, ini cukup tantangan tersendiri bagi operator ketika memasang suatu jaringan. Operator harus invest lagi untuk membeli
cadangan power seperti baterai gitu ya, dan sistem rectifier. Nah, ini cukup challenge sekali karena masih banyak daerah yang belum full tercover oleh PLN. Itu tantangan tersendiri di internal. Eh, yang eksternal ya, itu ada tantangan adalah bagaimana mentransformasi spektrum frekuensi. Frekuensi di Indonesia itu dipakai di L900, ada L1800, frekuensinya ada frekuensi di L2100 yang untuk FDD-nya, lalu melompat ke TDD. Tem, di, dimension multiplexing-nya itu TDD di L2300. Nah, itu. Jadi spektrumnya terbatas gitu ya. Untuk untuk 4G itu bisa digunakan di semua spektrum di spektrum L9, L18, 1800, 1200 sampai 2300. Tapi di 5G-nya kita itu memakai TDD di 2300 gitu ya. Nah, karena 2300 bisa sampai kapasitas bandwidth-nya 50 Mbps gitu ya. Nah, tantangan ini yang apa? Yang cukup menantang karena semakin besar pita frekuensi, maka semakin kecil jarak jangkauan coverage-nya. Makin kecil frekuensinya, maka makin luas jangkauan coverage-nya. Kalau 5G-nya ada di L23 atau frekuensi 2300, maka banyak dibutuhkan tower-tower dengan jarak yang cukup dekat gitu ya, supaya continuous secara coverage-nya. Nah, pemerintah harus mengalokasikan frekuensi baru yang dia narrow atau low band gitu ya. Kalau high band yang 2300 tentu butuh investasi cukup besar. Tapi kalau kalau dia menggunakan frekuensi di narrow gitu ya atau di middle band gitu, ini cukup menguntungkan bagi operator. Jadi di sisi government-nya itu mungkin perlu dibutuhkan perhatian spektrum frekuensi untuk penerapan 5G secara merata. Sekarang ini memang belum semuanya kota-kota merasakan 5G ya, masih di kota-kota besar. Kalau di Sumatera ada di Batam, ada di Medan, dan ada di Palembang. Belum semua kota itu tercover dengan 5G. Sama dengan operator lain juga sama, belum juga semua kota yang tercover 5G. Kalau 4G, hampir dari Sabang sampai Merauke sudah tercover 4G. Tapi kalau 5G, belum semuanya merata. Lalu bagaimana dengan 6G? Sampai sekarang di Indonesia belum ada 6G. Belum ada operator yang menerapkan 6G. Nah, ini nanti kemungkinan kita tidak menutup kemungkinan dalam waktu 3 atau 5 tahun ke depan Indonesia mungkin sudah ada yang mendeploy 6G. Tapi melihat perkembangan 5G itu belum merata. Nanti kita akan lihat seperti apa opportunity setiap operator ketika menerapkan 6G di Indonesia. Oke, kita Ya, masuk ke pertanyaan terakhir. Bagaimana ya, perkembangan teknologi 6G diperkirakan akan mempengaruhi layanan telekomunikasi dan kebutuhan pengguna di masa depan? ya. Yang tadi saya jelaskan, Mm-mm. semakin tinggi teknologinya, maka ekosistemnya akan berubah gitu ya. Ya. Tapi akan dilihat juga seberapa penting dan urgentnya ketika teknologi baru itu diterapkan gitu ya. Karena kalau bicara bisnis to bisnis, kembali lagi kita akan melihat seperti apa opportunity-nya. Karena tadi 5G aja belum semuanya kota bisa merasakan 5G, baru di kota-kota besar gitu ya, gitu. Nah, ini juga perlu dilihat juga seperti apa. Yang kedua, spektrum frekuensi untuk 6G itu juga belum ada disiapkan dari regulator kita yaitu pemerintah Komdigi itu. Tapi harapan kita akan senang gitu ya pasti ya ketika kita merasakan teknologi yang lebih canggih gitu ya. Ya, Nah, tapi ini sampai sekarang belum ada untuk penggunaan teknologi 6G, tapi diharapkan nanti di tahun-tahun mendatang itu akan masuk di Indonesia. ya Nah, Bapak. tantangan satu lagi Heeh. di Indonesia itu eh, untuk pemerataan handsetnya, kenapa teknologi 5G itu belum semuanya merata? Karena ada tantangan tersendiri gitu ya. Di Indonesia itu semua tipe handphone itu memang ada di sini gitu ya. Mm. Ada yang 4G hanya sampai 4G, ada yang 4G sampai 5G di handsetnya, di handphonenya gitu kan. Jadi kalau dia handphonenya hanya 4G aja tertinggi, maka dia tidak belum belum merasakan teknologi 5G-nya. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana nanti jumlah handset di Indonesia yang support 5G ketersediaannya berapa banyak gitu ya. Nah, ini kita harapkan kepada distributor-distributor di Indonesia yang menjual handsetnya atau dengan fabrikator-fabrikator produsen handphone itu sudah bisa menjual handphone-handphone support 5G dengan harga yang terjangkau gitu ya, Mm. sehingga bisa digunakan. Yang kedua itu adalah bagaimana memindahkan pelanggan 5G ke pelanggan 4G ke pelanggan 5G itu tantangan tersendiri gitu ya. Karena banyak juga pelanggan kita yang handphonenya sudah support 5G tapi dia men-setting attempt di 4G gitu ya. Nah, Mm-mm. ini yang mau disosialisasikan itu untuk menggunakan teknologi 5G. Semakin banyak nanti yang menggunakan teknologi 5G, maka nanti penyebaran teknologi 5G-nya di semua kota bisa akan merata. Seperti itu. Oke, wah sangat Nah, cukup kompleks ya. Oke, ya, sekarang kita udah di akhir sesi interview. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Beni Asmara. Semoga ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih siap. Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Debita.